Hai semua, selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan membahas tentang radioaktivitas. Radioaktivitas adalah peristiwa pemancaran sinar-sinar radioaktif yang disebut partikel alfa A, partikel beta B, dan sinar gamma R secara spontan, disertai peluruhan atau pembelahan inti atom menjadi inti atom unsur lain. Gejala radioaktivitas pertama kali ditemukan oleh Anthony Herney Becquerel pada tahun 1896 yang menyatakan uranium yang memancarkan sinar tampak dapat menembus bahan yang tidak tembus cahaya serta mempengaruhi emulsi fotografi. Lalu, W.C. Roentgen menemukan sinar X atau sinar Roentgen pada P. Curie dan M. Curie menemukan polonium dan radium. Peristiwa pemancaran sinar-sinar radioaktif yang disebut partikel alfa A, partikel beta B, dan sinar gamma R secara spontan disertai peluruhan atau pembelahan inti atom menjadi inti atom unsur lain. Sifat-sifat sinar radioaktif. Terdapat sebuah tabel yang terdiri atas 4 kolom. Masing-masing kolom terdapat keterangan sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Pada kolom keterangan terdapat lambang. Lambang ini pada sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma tidak terdapat lambang atau tidak adanya lambang. Kolom kedua pada keterangan terdapat muatan. Muatan pada sinar alfa bernilai positif 2, muatan pada sinar beta bernilai negatif 1, dan muatan pada sinar gamma bernilai 0 atau tidak memiliki muatan atau disebut juga dengan foton. Pada kolom keterangan yang ketiga ada pengaruh medan magnet dan pengaruh medan listrik. Pada sinar alfa dipengaruhi oleh medan magnet dan medan listrik. Pada kolom sinar beta dipengaruhi oleh medan magnet dan medan listrik. Dan pada kolom sinar gamma tidak dipengaruhi oleh medan magnet dan medan listrik. Kolom yang keempat pada keterangan terdapat massa. Massa sinar alfa bernilai 4, massa sinar beta bernilai 0, dan massa pada sinar gamma bernilai 0. Daya tembus pada sinar alfa bervolume kecil, daya tembus pada sinar beta bervolume sedang, dan daya tembus pada sinar gamma bernilai besar. Yang terakhir, pada kolom keterangan terdapat daya ionisasi. Daya ionisasi pada sinar alfa bervolume besar, daya ionisasi pada sinar beta bernilai sedang, dan daya ionisasi terhadap sinar gamma bervolume kecil. Aktivitas radiasi. Kegiatan peluruhan dengan melepas partikel radiasi memiliki ukuran. Seberapa banyak partikel itu meluruh. Ukuran ini dinyatakan dengan aktivitas radiasi. Makin aktivitas, makin cepat kestabilan inti baru tercapai. Faktor yang mempengaruhi aktivitas radiasi adalah jumlah nuklida dan konstanta peluruhan. Dinyatakan dengan rumus A sama dengan lambda dikali N dengan keterangan A sama dengan aktivitas atau kejadian per detik atau becquerel. Lambda sama dengan konstanta peluruhan, dan N sama dengan jumlah partikel. Satuan aktivitas yang sering digunakan adalah Curie atau CI. 1 CI sama dengan 3,70 dikali 10 pangkat 10 BQ. Untuk daya tembus dan pembelokan arah, kalian bisa simak kedua gambar tersebut. Peluruhan inti radioaktif. Peluruhan inti radioaktif atau yang disebut disintegrasi adalah peristiwa berubahnya inti atom menjadi inti atom lain yang berlangsung dengan sendirinya. Bila inti atom mula-mula N0 dan meluruh dalam waktu T,
Banyaknya inti yang belum meluruh dinyatakan dengan persamaan. Untuk rumus dari peluruhan inti radioaktif adalah N sama dengan N0 dikali E pangkat negatif lambda dikali T. Dengan keterangan N yaitu jumlah inti atom yang belum meluruh, N0 yaitu inti atom mula-mula, E bilangan asli 2718, lambda yaitu lambda konstanta peluruhan, sedangkan T lamanya menyeluruh dengan satuannya second. Waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan oleh inti radioaktif untuk meluruh sehingga jumlah atomnya setengah dari jumlah atom mula-mula. Dengan rumus T sama dengan 0,693 per lambda atau N sama dengan N0 1/2 pangkat T kecil per T besar. T besar adalah waktu paruh atau S. N adalah jumlah zat yang belum meluruh. N0 adalah jumlah zat mula-mula. Lambda adalah konstanta peluruhan atau S pangkat min 1. T kecil adalah lamanya meluruh atau S. Reaktor nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dilepaskan selama pembelahan atau penggabungan inti atom. Jumlah energi pada suatu sistem selalu kekal, tetapi dapat dipindahkan ke sistem lain atau berubah bentuk. Manfaat energi nuklir yaitu membuat energi nuklir atau tempat yang dirancang secara khusus untuk terjadinya reaksi nuklir yang terkendali. Reaktor nuklir dibuat untuk mengendalikan reaksi fisi berantai yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti untuk penelitian ilmiah, pembangkit listrik, dan sebagainya. Reaktor nuklir. Reaktor nuklir terdiri atas 4 komponen utama. Yang pertama, batang kendali. Digunakan untuk mengendalikan jumlah neutron yang dihasilkan dari reaksi nuklir. Bahan yang digunakan mudah menyerap neutron, misalnya lempeng kadmium dan boron. Yang kedua, moderator. Moderator ini berguna untuk memperlambat gerakan-gerakan neutron, sehingga tumbuhan neutron tersebut dapat menghasilkan energi yang tidak terlalu besar. Moderator yang biasa digunakan yaitu air berat, berilium, dan grafit. Dan yang ketiga, perisai pembatas. Perisai pembatas ini berguna untuk mengurangi bahaya radiasi. Biasanya terbuat dari bahan keton dan baja. Dan komponen yang terakhir yaitu bahan bakar. Bahan bakar yang digunakan berupa unsur-unsur radioaktif seperti uranium dan plutonium. Nah, ini contoh dari reaktor nuklir. Kalian bisa lihat ini wujudnya. Tapi kalau untuk alatnya, kalian bisa lihat bentuknya seperti ini kalau tampak dari dalam.